Fungsi protokol dan konsuler KJRI Sydney Imam Perhadian Hafid, konsul fungsi protokol dan konsuler KJRI Sydney ini Imam akan berbincang dengan saya mengenai kronologis jenazah dan ditemukannya Miming, salah satu warga negara Indonesia yang berada di Australia. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam, Ya, Mas Yudi. ya, selamat malam Pak Iman. Pak Iman, bagaimana kronologis ditemukannya jenazah korban yang dirilis kepolisian Sydney? Baik, sebenarnya kami baru terima informasi kematian almarhumah Miming Listiani itu pada hari Jumat, tanggal 8 April 2016. Kami dapat informasi dari kepolisian setempat di Barwood. Nah, kejadian itu pada tanggal 7 April 2016. Saya baru pergi ke rumah almarhumah di daerah Crescent, itu di daerah North Sydney pada hari ini untuk mengecek kebenaran atau alamat tinggalnya almarhumah saudara Miming Listiani. Cukup jauh, menempuh jarak 40 menit dari kota Sydney ke TKP. Suasana rumah tersebut cukup sepi, mungkin mereka masih dalam suasana berduka. Kebetulan saya ketemu dengan ayah kandungnya, yaitu bernama Sam Jong, dan ibunya baru tiba hari ini bernama John Ching John. Saudara almarhumah Mimi Listiani ini sudah 2 kali melapor kepada atas imigrasi kita, itu untuk penggantian paspor pada tanggal 21 April 2008 dan tanggal 23 Oktober 2012. Jenazah beliau diketemukan di daerah Kabarita Park dan akan melakukan postmortem pada hari Senin tanggal 11. Nah, pihak KJRI sebagai perwakilan dari pemerintah ini melakukan seperti proses perlindungan. Kita melakukan ini terhadap semua warga negara Republik Indonesia. Selama ini KJRI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan terus berkoordinasi dengan pihak polisi setempat. Insya Allah pada hari Senin tanggal 11 atau tanggal 12 kami akan mendapatkan hasil postmortem tersebut. Ya, Pak Iman, ada kabar saat jasad ditemukan kekasih korban Kantan ada di lokasi kejadian. Apakah ada indikasi bahwa kekasih Miming Listiani ini terlibat dalam kasus pembunuhan? Saya belum begitu mendapatkan informasi secara detail dari pihak kepolisian. Mungkin pada saat minggu depannya nanti saya akan dapat kejelasan. Kami hanya melakukan proses seperti biasa, perlindungan terhadap warga kita yang mendapat masalah atau mendapat musibah. Ya. Pak, mengenai kekasih korban sendiri saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan, apakah ditahan ataukah hanya sekedar dilakukan interview untuk mendapati informasi keterkaitan dengan korban, Pak? Yang saya dapat dari pihak warga, tadi sore saya ketemu dengan sepupu dari saudari Miming Listiani, yaitu yang bernama Tivi dan suaminya Ray. Katanya mereka sudah menahan. Dibilang pacar tidak, jadi kayak teman gitu, teman baru 6 bulan nanti putus lagi, ketemu lagi dengan kawan, kembali lagi, jadi masih belum pasti kebenarannya. Tapi yang jelas katanya ada kecemburuan lah, tapi we don't know yang jelas. Setelah nanti saya dapat informasinya minggu depan. Pak, terakhir mengenai keberadaan Miming sendiri di Australia, apakah memang dia sudah menjadi residen di sana ataukah memang terakhir tadi Bapak katakan sejak tahun 2008 pernah perpanjangan paspor, kemudian 2012, apakah memang Miming masih sebagai warga negara Indonesia atau sudah beralih menjadi residen
dan juga berpindah ke warga negara, Pak? Biasanya kalau proses sebagai PR itu akan menjadi warga negara setempat, warga negara Australia. Tapi we are not too sure yet. Memang saudara Miming ini sudah jadi PR. PR itu permanent residence. Yang pasti keluarganya itu masih warga negara Indonesia semuanya. Baik. Dan rata-rata mereka sudah jadi PR. Ya. Nanti hari Senin harus Selasa saya akan mendapat kejelasan dari pihak kepolisian. Kebetulan saya sering bekerja sama dengan atase Polri kita yang berada di Canberra dan Australian Federal Police. Ya. Apakah selain pihak keluarga tadi ada Vivi ataupun kerabat lain dari Miming yang sudah berhasil dihubungi dan juga ikut serta dalam proses saat ini penyidikan ataupun mungkin pemeriksaan oleh pihak keamanan ataupun pihak KJRI, Pak? Saudara kakak tertuanya, saya tidak tahu namanya siapa, itu akan berada di Sydney, the sooner the better. Maksudnya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena mereka tinggal di Sunter, jadi saya tidak begitu pasti karena pada saat saya bertemu dengan keluarganya, orang tuanya itu sangat terpukul dengan kejadian ini. Baik, Pak Iman, terima kasih atas wawancaranya pada malam ini terkait kasus tewasnya warga negara Indonesia di Australia.